Saya mengusulkan pembahasan mengenai penggantian hukum di dalam Al-Quran. Jadi kita sudah 3 kali membahas tentang Al-Quran dari berbagai segi. Dari segi Al-Quran sebagai zikir, Al-Quran sebagai sumber informasi dan nasihat bagi kita. Dan pagi ini saya ingin membahas Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada kandungan mengenai hukum, dan di antara beberapa hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu diganti, ya. Ada penggantian. Kita memakai istilah penggantian dari kata mengganti, bukan pergantian. Kalau pergantian dari kata berganti. Ini kata yang kita pilih adalah penggantian dari kata mengganti, artinya Allah mengganti hukum satu dengan hukum yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa Al-Quran diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Selama kurang lebih 23 tahun. Kebertahapan itu untuk membangun keteguhan iman beliau dan keteguhan iman umatnya. Tahapan-tahapan itu ada kalanya sesuai dengan proses pembinaan keimanan dan kepribadian, dan ada kalanya sesuai dengan perkembangan situasi masyarakat. Di antara tahapan-tahapan tersebut, ada yang berkenaan dengan hukum, sehingga hukum yang berlaku pada suatu saat itu ada yang berjalan terus sampai sekarang, tapi ada yang kemudian diganti. Yang mengganti Allah sendiri diganti dengan hukum yang lain. Pada pertemuan yang lalu ada satu contoh penggantian satu ketentuan dengan ketentuan yang lain, yaitu bahwa selama 16 sampai 17 bulan Rasulullah dan umatnya dan para sahabat itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Lalu Allah memindahkan kiblat sholat, arah sholat ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Dan menurut Allah memindahkan itu semata-mata hanya untuk menguji, untuk ngetes siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak ada alasan lain-lain kecuali hanya untuk menguji keimanan masyarakat. Dan ternyata waktu Rasulullah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Tapi setelah hampir 1,5 tahun, Allah memindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Ternyata banyak orang Yahudi yang kembali lagi meninggalkan Islam. Nah, dengan begitu tersortir atau menjadi tersaring orang-orang yang betul-betul beriman atau tidak. Hadisnya waktu itu sudah saya kemukakan. Shalla Rasulullah SAW nahwa Baitul Maqdisi 16 syahran atau 17 syahran. Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Wa kana yuhibbu ay yuwajjaha nahwal qiblah. Rasulullah sendiri sebenarnya punya preference, punya kesukaan, lebih suka kalau menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Karena itu Rasulullah sering sholatnya itu menghadap ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu itu suka menghadap ke atas. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya, kami akan memindahkan atau memalingkan kiblat yang kamu sukai, maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram.
Nah, disebutnya Masjidil Haram karena Ka'bah itu adanya di dalam Masjidil Haram. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa ketentuan hukum di dalam Al-Quran yang diberlakukan sampai dengan saat tertentu. Ada yang diberlakukan selama 3 hari, ada yang diberlakukan selama beberapa bulan, tapi setelah itu lalu diganti oleh Allah. Kita pakai kata ganti atau hapus, tidak memakai ralat. Ya. Karena kalau kita mengatakan diralat, berarti Allah mengakui ada kesalahan. Kemudian kesalahan itu diralat. Jadi bukan diralat, tapi diganti atau yang lama dihapus. Bahasa Arabnya adalah an-nasakh. An-nasakh atau kita suka memudahkan ngomongannya nasakh. Penghapusan, pergantian atau perubahan. Lalu dalam pergantian itu ada hukum baru yang mengubah, disebut an-nasikh, atau kita lebih mudah menyebutnya nasikh, hukum pengganti. Sedangkan hukum lama yang diganti disebut al-mansukh. Maka sering kita mendengar istilah nasikh mansukh. Artinya ada ayat yang mengubah, yang mengganti, dan ada mansukh yang diganti. Adanya pergantian hukum tersebut itu disebutkan sendiri oleh Allah, bahwa hukum yang datang belakangan ada kalanya lebih baik dan ada kalanya sama baiknya. Sama baiknya baik yang mengganti maupun yang diganti. Tapi tidak ada yang lebih buruk. Ya. Jadi apakah sama atau lebih baik? Allah menyebutnya di surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Mohon Aji ada tayangan ayatnya. Ya. "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha", kami tidak menghapus satu ayat atau menghilangkannya, na'ti bi khairim minha aw mithliha. Tentu kami datangkan ayat yang lebih baik atau yang semisal, ya, yang sama dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Jadi penggantian oleh Allah, ya, penggantian hukum oleh Allah semacam ini hanya berlaku di bidang perintah atau larangan, tidak berlaku di bidang lain. Ya, saya ulang, penggantian ini hanya berlaku di bidang perintah dan larangan yang kita biasanya mengkategorikan sebagai hukum. Jadi hanya masalah hukum, tidak ada penggantian di bidang akidah keimanan. Akidah keimanan mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sampai sekarang sama, tidak akan pernah diganti. Mengenai akhlak juga tidak pernah diganti. Dan mengenai informasi tentang kejadian di masa lalu. Informasi kejadian di masa lalu itu bisa informasi mengenai sejarah kehidupan, yang kita juga menyebut sejarah. Bisa juga informasi tentang kejadian di masa lalu ini, misalnya bagaimana cara Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan sebagainya. Itu informasi tentang kejadian yang sudah lewat, tidak pernah berubah. Karena perintah dan larangan tersebut datangnya dari Allah melalui Al-Quran, dan Al-Quran itu datangnya dari Allah, maka hanya Allah yang berhak melakukan penggantian hukum di dalam Al-Quran. Tidak boleh dilakukan oleh ulama berdasarkan ijtihadnya. Misalnya begini, hukum waris. Allah menentukan bahwa kalau ada seseorang meninggal, lalu yang ahli warisnya itu ada anak laki-laki dan perempuan. Allah menentukan bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian
dan perempuan mendapatkan satu bagian. Boleh nggak para ulama membuat kesepakatan, seluruh dunia misalnya, membuat kesepakatan ini kita reaktualisasi menjadi pembagiannya sama rata? Tidak boleh, karena yang boleh mengubah hanya Allah, karena Allah berfirman melalui Al-Quran, dan Al-Quran menyatakan demikian. Yang boleh mengubah hanya Allah. Tapi karena wahyu sudah berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka berarti tidak ada lagi perubahan. Bagaimana kalau hukum itu datangnya dari Rasulullah? Ada ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Rasulullah. Tentu apapun yang diucapkan oleh Rasulullah dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi hukum syar'i. Hukum syar'i itu bisa ada kalanya wajib atau haram, ada kalanya sunnah atau makruh, dan ada kalanya mubah. Nah, Rasulullah itu kalau membuat ketentuan, tentu bukan karena nafsu, tetapi karena bimbingan dari Allah. Nah, kalau kalau Rasulullah SAW itu membuat satu ketentuan, lalu dia bisa juga mengubah ketentuan itu, biasanya disesuaikan dengan situasi masyarakat. Ya, contoh mengenai perubahan hukum oleh Rasulullah terhadap ketentuan Rasulullah sendiri yang lalu, itu insya Allah di bagian akhir nanti kita memperoleh contoh-contohnya. Tapi Ustaz, sekarang Ustaz, ya, mohon maaf Ustaz, ya, ini kebetulan operatornya baru. Jadi Aji lagi izin, jadi agak ini nih, tadi ada mental katanya nggak bisa masuk, jadi data slide-nya nggak bisa masuk Ustaz. Mohon maaf ini hari ini Aji nggak masuk, jadi operator penggantinya agak masih kurang pas. Mohon maaf ini kepada semuanya. Ya, terima kasih. Mengetahui adanya pergantian hukum di dalam Al-Quran itu sangat penting. Karena tidak semua penggantian hukum oleh Allah itu disebutkan adanya perubahan yang menjelaskan bahwa hukum yang baru ini menggantikan hukum yang lama. Jadi ada ayat yang menyebutkan bahwa ketentuan baru ini menggantikan ketentuan lama. Tapi lebih banyak penggantian atau perubahan itu tidak disebutkan urut-urutannya. Saya kasih contoh perubahan yang disebutkan eksplisit di dalam ayatnya, yaitu di surat Al-Anfal, surat 8, ayat 66. Ya, saya sebutkan ayatnya supaya Bapak Ibu bisa membuka mushafnya masing-masing, karena ada kendala teknis, operator tidak bisa menayangkan ayatnya. Ya, silahkan buka di surat 8 Al-Anfal ayat 66. Allah berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Ini ketentuan dalam perang. Alhamdulillah. Ya, ketentuan dalam perang, ada perubahan yang meringankan. Ya. Sekarang Allah meringankan kepada kalian karena Allah melihat bahwa di antara kalian ada yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada pejuang berjumlah 100 orang, ya. Jadi kalau pasukan kalian itu terdiri dari 100 pejuang, maka mereka harus bisa mengalahkan 200 musuh. Ya, yaghlibu mi'atain. Ini keringanan. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfain. Kalau di antara kalian itu ada 1000, maka 1000 orang itu harus bisa mengalahkan 2000 musuh. Biiznillah, atas izin Allah, wallahu ma'as sabirin,
Allah menyertai orang-orang yang tangguh, yang sabar, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari musuh, tapi tabah, maka Allah akan menolong. Nah, peraturan baru ini menggantikan peraturan lama yang tercantum di ayat sebelumnya yang lebih berat. Nah, ini mudah bagi kita karena hukum yang lama diikuti hukum baru dengan keterangan bahwa ini menggantikan yang lama dan ayatnya berturutan. Tapi ada yang ayatnya tidak berturutan di tempat yang berbeda, maka kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak tahu. Ya, ayat sebelumnya itu kewajibannya lebih berat di surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Kita mengetahui konteksnya saat itu kan orang-orang kafir Makkah akan datang ke Madinah untuk menyerbu perang. Maka Rasulullah dianjurkan oleh Allah untuk mengerahkan, ya, mengorbankan semangat perang menghadapi mereka. Jadi ini bukan agresi, tetapi mempertahankan. Lalu berapa pasukan kita bisa mengalahkan berapa dari musuh? Iyyakum minkum asyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian itu ada, kalau pada pasukan kalian itu ada 20 orang yang sabar, yang tangguh, yaghlibu mi'atain. Mereka harus bisa mengalahkan 200. Jadi 1:10. Ya. 1:10 itu berat dari 20 melawan 200. Wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau di dalam pasukan kalian itu ada 100, maka hendaklah mereka bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Kenapa begitu? Bi'annahum qaumul la yafqahun. Karena orang-orang kafir itu adalah masyarakat yang tidak faham. Bisa kita tangkap bahwa orang yang berperang karena sesuatu yang tidak difahaminya pasti lemah. Mentalnya pasti lemah. Sedangkan orang Islam waktu itu perang jelas karena mereka mempertahankan agama Allah dan atas perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka mempunyai semangat yang lebih kuat, mempunyai mentalitas yang lebih kuat. Maka satu harus bisa menandingi 10. Nah, yang terjadi pada waktu perang Badar, tentara atau pasukan muslimin hanya sekitar 313, sedangkan musuh berjumlah sekitar 1000. Jadi hanya 1:3. Nah, 1:3 itu masih lebih ringan daripada ketentuan ini. Nah, baik, kita menekankan di pergantian hukumnya. Pergantian hukum yang lain pada umumnya tidak disebutkan mana yang mengganti dan mana yang diganti. Sehingga perlu penjelasan dari para ulama yang mempelajari sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita dipelajari yang mana turun lebih duluan, maka yang turun belakangan adalah yang menggantikan ayat yang duluan. Sehingga diketahui bahwa ayat yang turun belakangan itu menggantikan ayat yang turun sebelumnya. Misalnya masalah iddah. Iddah itu masa menunggu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Ada cerai hidup, talak, ada cerai mati karena suaminya meninggal. Di sini ayat yang kita bahas yang berkaitan dengan wanita yang suaminya meninggal dunia. Masa iddahnya berapa lama? Nah, kalau kita membaca di surat Al-Baqarah ayat 240. Nah, jadi masa iddah bagi wanita yang meninggal oleh suaminya itu disebutkan ada 2 ayat ya. Yang satu Al-Baqarah
ayat 240. Ya, bingung akunya juga. Aduh, begini. Coba Nggak ngerti. coba kita perhatikan ayat 240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang akan meninggal itu artinya sebelum meninggal itu suami hendaknya mengeluarkan wasiat, ya, mengeluarkan wasiat karena nanti pelaksananya bukan dia sendiri, pelaksananya adalah orang-orang yang masih hidup, dia sendiri kan meninggal. Nah, orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Jadi kalau ada suami istri tinggal di satu rumah, suaminya meninggal, maka masa iddahnya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu nafkah wanita ini harus dinafkahi dari harta suaminya. Artinya sebelum dibagi waris, maka nafkah kepada istri ini harus sudah dialokasikan selama 1 tahun. Kenapa? Karena selama 1 tahun itu dia tidak boleh nikah lagi. Kalau dia tidak boleh nikah lagi, kalau dia tidak bekerja, maka dia mau makan apa? Maka harus ada alokasi konsumsi selama 1 tahun, dan dia tidak boleh diusir dari tempat tinggalnya. Biarkan dia di situ, karena di masa iddah itu masa berkabung, dia tidak boleh pergi kemana-mana, dia harus tetap tinggal di rumah dan tidak boleh bekerja. Maka dia harus dijamin konsumsinya dan tempat tinggalnya. Allah yang menentukan, jangan disuruh pindah dan beri nafkah selama 1 tahun. Dan, tapi kalau mereka pindah sendiri ya tidak apa-apa. Jadi misalnya wanita itu merasa, aku di sini tidak punya anak dan di rumah ini yang tinggal banyak, udahlah saya kembali kepada orang tuaku, misalnya begitu, itu silakan, ya. Tapi ketentuannya harus dijamin bahwa wanita itu tidak boleh terlantar. Hukum itu diubah dengan ayat yang lain, tapi justru kalau kita baca di dalam buku mushaf kita, itu posisinya sebelumnya. Tadi kan di Al-Baqarah ayat 240. Yang mengubah itu justru di ayat 234. Ini kalau kita tidak mempelajari, kita bisa bingung. Menurut ayat yang ini 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, dalam arti iddah, masa iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Ya? Kalau tadi selama 1 tahun, di sini selama 4 bulan 10 hari. Kalau kita tidak mengerti ketentuan nasikh dan mansukh, ketentuan bahwa ada kalanya hukum itu diubah, maka kita akan bingung membaca 2 ayat ini. Bagaimana sih 2 ayat ini kok bisa bertentangan? Nah, tapi kalau memahami ada nasikh nansukh, maka insya Allah tidak bingung. Itulah sebabnya suatu saat Ali bin Abi Thalib melihat ada orang yang memberi penjelasan tentang Al-Quran. Lalu Ali bertanya kepada orang yang memberi penjelasan tadi, kamu ngerti nggak tentang nasikh mansukh? Tidak. Ali lalu mengatakan, celaka kamu bisa menyesatkan orang, ya? Karena orang menjadi bingung dengan itu. Nah, saya teruskan ayatnya, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Ya.
Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Jadi walinya ikut bertanggung jawab untuk mengatur supaya di masa iddah itu wanita itu mengikuti peraturan, terus juga mengatur bagaimana konsumsi wanita ini bisa terjamin. Kalau misalnya keluarga dari mantan suami itu tidak memenuhi kewajibannya, maka walinya lah yang berusaha untuk negosiasi. Ya. Mengenai yang lain, warisan. Sebelum turun wahyu mengenai pembagian harta warisan, seseorang sebelum meninggal dunia dianjurkan menyampaikan wasiat agar setelah ia meninggal hartanya dibagi untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya. Jadi ketentuannya orang tua dan kerabat. Tanpa ada rincian mengenai bagian masing-masing. Jadi udahlah, kasihkan orang tua dan kerabat. Berapa bagiannya? Nggak ada rincian. Artinya terserah. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah dia berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabat karibnya secara ma'ruf. Secara ma'ruf itu secara wajar menurut common sense. Jadi tidak disebutkan bagiannya berapa. Tapi peraturan itu kemudian diganti oleh Allah dengan hukum waris, dengan pembagian yang terinci bagi masing-masing yang berhak menerima. Kalau tadi tidak dirinci dan hanya disebutkan kedua orang tua dan kerabat, penggantinya itu hukum waris yang ada rinciannya siapa yang berhak menerima dan berapa bagian yang bisa mereka terima. Ini bisa kita baca di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Jadi di ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan atau menasihati kamu bahwa kalau seseorang meninggal kemudian meninggalkan anak-anaknya, ada laki-laki dan perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak lelaki mendapatkan 2 bagian seperti bagiannya yang wanita. Artinya laki-laki mendapatkan 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnatain, kalau anaknya itu tidak ada lelakinya, tapi perempuan. Perempuan itu 2 atau lebih. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak. Maka para anak wanita itu berapapun jumlahnya, asal 2 atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 dari harta waris. Nah, kalau kebetulan anaknya hanya 2 perempuan, maka 2/3 dibagi untuk berdua. Tapi kalau anaknya ada 10 atau 15, ya 2/3 itu dibagi kepada 10 atau 15 orang. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya ini ada juga pembagian untuk orang tua. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan itu hanya 1, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan separuh. Coba kita perhatikan, kalau anak perempuan sendirian dapatnya separuh sendirian, kalau lebih dari 1, 2/3. Ini bagiannya besar. Kalau ada laki-laki, maka mereka bersama-sama mendapatkan sisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah juga memperhatikan kepentingan wanita. Dikasih alokasi yang jelas separuh. Karena apa?
Ketika bapaknya meninggal itu umumnya anak-anak seringkali anak-anaknya itu masih kecil. Karena masih kecil, maka diberi alokasi harta waris yang jumlahnya cukup banyak sehingga bisa dipakai untuk kehidupan dia sampai dewasa. Orang tuanya bagaimana? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan sepertiga dari peninggalan si mayit kalau ada anak. Tapi kalau ada anak, ibunya mendapatkan sepertiga. Wa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ada saudara dari si yang meninggal, maka ibunya mendapatkan hanya 1/6. Itu pembagian itu setelah wasiat dan hutang. Ini ada rincian dari pembagian waris. Jadi dengan demikian hukum waris itu menggantikan hukum wasiat yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 180. Contoh lain tentang penggantian hukum. Ada larangan makan harta anak yatim yang pelakunya diancam siksaan api neraka kalau ada orang berani-berani makan dari harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, artinya dengan cara yang salah, maka dia berdosa dan dia ibaratnya makan api di dalam perutnya. Dan besok ketika mereka yang makan itu mati, mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi ancamannya berat sekali. Ketika turun ayat ini, maka orang-orang yang mengasuh anak yatim menjadi ekstra hati-hati. Ekstra hati-hatinya dari misalnya pamannya yang mengasuh keponakannya yang yatim, maka dipisahkan harta anak yatim dan hartanya sendiri. Nanti ketika masak juga begitu, diambilkan dari harta anak yatim, dimasak sendiri, lalu untuk keluarganya dimasak sendiri, dipisah-pisah. Karena hati-hati. Lalu mereka kerepotan. Karena apa? Anak-anak itu kan kadang-kadang selera makannya bagus, kadang-kadang selera makannya rendah. Sehingga kadang-kadang makannya itu kurang, dan kadang-kadang makannya itu lebih. Kalau kurang, masih bisa diberi bagian dari paman tadi. Tapi kalau berlebih, siapa yang berani makan? Ini harta anak yatim, kalau dimakan, neraka ini, api ini. Terus mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kami menjadi repot ngurusi harta anak yatim ini. Kami pisahkan masakan untuk anak-anak ini. Tapi jadinya itu kami ya masaknya menjadi 2 kali. Dan kalau anak-anak itu makannya nggak habis, kami tidak berani makan. Lalu turun ayat yang meringankan. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada kamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakan islah itu berdamai atau bergaul dengan cara yang baik. Itu baik. Gimana? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian mencampur kegiatan kalian dengan anak yatim, maka anak yatim itu kan saudaramu sendiri gitu. Jadi masak silahkan campur. Jadi kalau ada kelebihan punya anak yatim dimakan oleh keluarga pamannya ya nggak apa-apa, dan sebaliknya apalagi gitu. Jadi asal wajar, ya, asal wajar. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui orang yang memang suka melakukan kerusakan artinya mau melanggar-langgar, minal muslih, dan orang yang maunya berdamai dan kebaikan. Jadi
kan boleh nih dicampur nih. Lalu terus kalau misalnya orang Indonesia berasnya anak yatim diambil banyak-banyak, berasnya dia sedikit sehingga dia numpang makan dari anak yatim. Nah, itu yang tidak boleh. Ya campur kira-kira kalau satu orang tuh porsinya berapa, dia makannya banyak atau sedikit, maka dia ambil berapa on begitu satu hari, itu wajar. Ya. Kalau beli lauk juga begitu, oh lauk tadi habis 100.000, maka andilnya anak yatim ini 10.000 misalnya. Ya. Nah, walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja membuat kalian kesulitan. Tapi Allah tidak mau menyulitkan kalian. Allah itu maha perkasa dan maha adil, maha bijaksana. Ya. Keluhan tentang kesulitan mengelola harta anak yatim itu juga diterangkan oleh Rasulullah SAW seperti dikutip oleh Abdullah bin Abbas. Lamma nazalat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Ketika turun ayat jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dan juga ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, dan ayat yang di surat An-Nisa yang kita baca tadi, intalaqa man kana indahu yatim fa'azala ta'amahu min ta'amihi wa syarabah. Lalu orang-orang yang mengelola anak yatim, yang mengasuh anak yatim itu, lalu makanan dan minumannya dipisah. Faja'ala yufaddilu syai' min ta'amih. Lalu supaya hati-hati, udah makanannya sendiri itu dibanyakin. Jadi beras yang dari, kalau kita beras yang milik kita banyakin. Yang untuk anak yatim sedikit saja. Fayahbizu lahu hatta yakuluhu au yafsud, sehingga anak itu makan dengan baik, tapi fastat dzalika alaihim, menjadi merepotkan mereka menjadi sulit mengelola harta anak yatim itu. Fadzakaru dzalika li Rasulillah, lalu mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah fa anzalallahu azza wa jalla yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Turunlah ayat yang kita baca tadi yang meringankan. Nah, sejak saat itu fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim, lalu mereka mencampur makanan anak yatim dan makanan mereka sendiri, minuman anak yatim dan minuman mereka. Nah, ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas tentang ayat-ayat tadi. Adapun contoh perubahan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah, nah ini yang saya katakan tadi. Ada juga perubahan hukum itu, pertama diperkenalkan oleh Rasulullah, lalu terus dicabut. Itu ada, yaitu mengenai ziarah kubur, menengok kuburan. Rasulullah dikutip oleh Anas bin Malik bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian berziarah ke kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah sekarang silahkan kalian lakukan ziarah kubur. Fa innahu turiqul qalb. Karena ziarah ke kubur itu bisa membuat hati lebih lembut. Wa tutmi'ul ain, dan bisa membuat air mata berlinang. Wa tudzakirul akhirah, dan bisa membuat kita ingat akan kehidupan di akhirat. Wala taqulu hajran, dan kamu jangan berkata-kata yang tidak layak. Jadi di hari-hari pertama, di bulan-bulan pertama, Rasulullah melarang umat Islam berziarah kubur. Karena apa? Karena mereka masih melakukan tradisi zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah kalau ada orang mati, mereka meratapi. Ya, ratapan itu macam-macam. Ya, kita bisa memaklumi. Misalnya begini. Aduh, bapakku meninggal. Aku makan apa? Aku sekolahku bagaimana nasibku? Lalu terus meratap-ratap itu sambil merobek-robek baju yang dipakai. Narik-narik rambutnya.
itu tidak boleh, itu kan mengganggu keimanan. Karena dia lalu tidak percaya bahwa Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Pengasih. Beliau meninggal nanti akan ada yang ngurusi. Ya, ini ada cerita, ini teman istri saya itu suaminya meninggal, anaknya kecil-kecil banyak. Setelah beberapa hari ada seseorang datang, lalu dia mengatakan, "Ibu, saya mau memberi ibu sebuah perusahaan. Perusahaan ini jalan, yaitu perusahaan servis AC. Ada sekian karyawan, ini cara penggajiannya begini, dan pelanggannya sejumlah ini. Semua kami serahkan kepada ibu, penghasilannya untuk ibu." Dia heran, kok ada orang memberi perusahaan yang running, yang berjalan, dan manajemennya itu sudah solid, dia tinggal ngawasi aja, tinggal ongkang-ongkang. Ternyata orang ini yang memberi perusahaan ini adalah anak yatim yang dulu dirawat oleh suaminya, dirawat dan dididik sampai bisa berbisnis. Setelah dia berbisnis dan berkembang, salah satu dari bisnisnya diberikan kepada istri orang ini karena dia mengingat jasa suaminya. Loh, siapa yang menyangka? Ini istri tidak tahu bahwa suaminya itu pernah merawat anak yatim, tidak di serumah ya, tapi di tangan ibunya, dirawat oleh ibunya, tapi dia yang memperhatikan. Bukan hanya memberi makan, tapi juga menyekolahkan dan membimbing untuk berbisnis. Itu salah satu contoh kasih sayang Allah. Jadi nggak usah menyesal atau kecewa dengan kematian seseorang. Udah, itu hak prerogatif Allah. Ya. Nah, dulu itu orang kalau ke kuburan sambil nangis-nangis. Tapi apakah sekarang tidak begitu? Ada, sekarang ini ada satu kelompok atau suku yang kalau ada anggota keluarganya meninggal, mesti harus ada yang menangis. Nggak tahu itu kepercayaan apa, tapi kok harus ada yang menangis. Kalau keluarganya itu tidak ada yang bisa menangis, mereka mendatangkan orang lain untuk menangis, digaji, dibayar. Nah, itu nggak boleh. Ke kuburan hanya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa aku suatu saat akan mati seperti ini, maka aku harus mempersiapkan diri agar aku tidak masuk neraka. Dan untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, bukan minta berkah dari mayit, bukan minta restu. Dia sudah meninggal, nggak bisa. Ya. Jadi kalau orang mau ke kuburan maksudnya minta restu, jangan dilakukan. Dan kalau ada orang seperti itu, tahan, jangan supaya dilarang lah, ya, dinasihati supaya tidak begitu. Tapi di negara kita ini masih ada orang yang mau mencalonkan diri menjadi presiden, ya, menjadi calon presiden, atau menjadi calon bupati, calon gubernur, lalu datang ke kuburan orang tuanya minta restu. Masya Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Ada lagi, ya, hukum yang diperkenalkan oleh Rasulullah kemudian dicabut oleh Rasulullah sendiri, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah dengan perjanjian waktu tertentu. Jadi aku menikahi kamu selama 1 tahun. Gitu. Terus selama 1 tahun dia menjadi suami istri. Setelah 1 tahun sudah expire, lalu bubar, udah otomatis bubar. Dan nikah mut'ah ini masih ada teman-teman kita yang menjalankannya. Di Jakarta ini anak-anak muda itu banyak yang melakukan itu, terutama di sekolah-sekolah yang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, itu masih ada, ya. Dan di orang-orang Jawa yang pindah ke negara lain, yang di Suriname, itu juga
ada yang melegalkan kawin Syiah, dan orang-orang Indonesia yang buka perkebunan di Suriname itu banyak yang nikah mut'ah dengan orang sana. Ini saya pernah datang ke sana dan teman yang berdakwah di sana cerita seperti itu. Itu dulu pernah diizinkan oleh Rasulullah tapi terus dicabut. Nah, dan itu hanya berlaku 1-3 hari. Saya bilang 1-3 hari karena ada hadis yang menyebutkan 3 hari, ada yang mengatakan esoknya gitu. Jadi wallahu alam yang mana, tapi gampangnya berlaku hanya sejenak, sebentar. Ini ada sahabat Sabarah al-Juhani cerita, kunna ma'a Rasulillah SAW fi umratih. Kami pernah menyertai Rasulullah di waktu umrah. Fasyaqauna ilaihil uzbah. Kami lalu mengeluh kepada Rasulullah bahwa aduh, kita ini lama tidak bersama istri. Jadi kalau perjalanannya saja dari Madinah ke Makkah itu sudah sekitar seminggu atau paling cepat 5 hari jalan kaki. Nah, terus tinggal di sana beberapa hari, lalu mereka yang ada di antara laki-laki itu kan macam-macam. Ada yang kebingungan kalau jauh dari istri. Lalu terus mereka mengeluh kepada Rasulullah. Rasulullah menjawabnya, istamti'u min hadhin nisa. Silahkan kalian nikah mut'ah dengan wanita-wanita ini, artinya wanita-wanita di Makkah. Thumma asbahtu ghadiyan ala Rasulullah SAW. Kemudian esoknya aku menemui Rasulullah. Fa'idha huwa qa'imun bainar rukni wal maqam. Ternyata Rasulullah pada saat itu sedang berdiri di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Rukun Yamani itu yang ada. Mute, bosan. Mohon maaf, bukan mute. Ya, jadi Sabrah ini laki-laki. Dia termasuk yang mengeluh, kemudian Rasulullah itu mengizinkan untuk nikah mut'ah. Esoknya dia ke Masjidil Haram. Rasulullah sedang berdiri di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim sambil bersandar di Ka'bah. Lalu Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, inni kuntu amartukum bil istimta'i min hadhin nisa, ala wa inna Allah azza wa jalla qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Hai manusia, aku telah menganjurkan kalian untuk menikahi secara mut'ah dengan wanita-wanita ini, wanita Mekah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai' falyukhilla sabilah wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Kalau di antara kalian ada yang sudah terlanjur nikah mut'ah, lepaskan mereka, ceraikan, dan mahar yang sudah kalian berikan jangan kalian minta kembali. Jadi hadis ini jelas bahwa nikah mut'ah tidak boleh. Kalau ada orang yang bukan ahlus sunnah mengizinkan nikah mut'ah, kita tidak usah ikut-ikutan. Tempo hari ada isu di pesantren, ustadznya itu menggauli para santrinya. Ternyata itu dinikah, tapi dengan nikah mut'ah. Nah, karena ustadznya itu memang mengikuti aliran itu, aliran yang mengizinkan mut'ah. Ya, saya ini waktunya sudah hampir jam 6:30, tapi saya tambah sedikit. Saya pernah di pengajian di Istiqlal, salah satu di antara peserta yang ngaji cerita bahwa dia dulu pernah ikut kajian di salah satu kedutaan asing di Jakarta. Saya tidak usah menyebut ke negara mana. Ada kajian di kedutaan asing. Dia rajin datang. Terus dianjurkan oleh dubesnya untuk menikah mut'ah.
Mereka kagok, wah ini kok ada nikah mut'ah. Terus ada temen yang yang agak berani begitu. Pas anaknya dubes itu pulang dari sekolah lewat begitu, pas diomongin tentang mut'ah, terus dia bilang, yang mulia, saya ingin nikah mut'ah dengan anak itu. Marah dia. Marah dia. Jadi dia menganjurkan orang-orang itu nikah mut'ah, tapi jangan anakku yang kamu nikahi mut'ah. Ini kan hukum apa itu ya? Ya baik. Jadi intinya adalah bahwa di dalam Al-Quran itu ada ketentuan-ketentuan hukum yang diubah dari ketentuan A diganti dengan ketentuan B. Dengan diubah, maka yang A tidak lagi berlaku meskipun kalimatnya atau ayatnya masih tercantum di dalam Al-Quran. Karena masih tercantum, maka kita harus mempelajarinya. Jumlah ayat yang dinasah, yang diganti itu berapa? Di situ banyak perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan hanya 4, ada yang mengatakan ada belasan. Nah, karena ada banyak begini, ada banyak sebenarnya tidak menjadi masalah. Karena gini loh, apakah ayat-ayat yang saya kemukakan di pertemuan yang lalu tentang minuman keras, bahwa pertama-tama ada orang bertanya tentang minuman keras, lalu dijawab dalam minuman keras itu ada bahayanya dan ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Lalu itu berlangsung beberapa saat, orang bertanya lagi, dijawab, bukan bertanya, ada kejadian orang sholat mabuk, lalu turun ayat, kamu jangan mendekati sholat atau jangan sholat ketika kamu mabuk. Terus orang masih kebingungan, yang tegas bagaimana sih Allah? Lalu diturunkan ayat bahwa minuman keras, begitu pula judi, itu perbuatan setan. Setan ingin kalian bermusuhan dan saling membenci melalui minuman keras dan perjudian. Oleh karena itu berhentilah. Apakah kalian mau berhenti? Nah, ini ada menganggap bahwa ayat yang datang belakangan itu menghapus yang lama. Karena apa? Indikasinya ayat yang pertama tidak melarang. Berarti minuman keras masih halal. Terus yang turun yang terakhir itu menyatakan haram. Maka ini dianggap nasah, penggantian dari halal menjadi haram. Tapi ada yang mengatakan bukan, itu bukan urusan nasah. Itu kan hanya sekedar informasi bahwa di situ ada bahayanya, bahwa kalau kamu mabuk jangan atau kalau kamu sholat jangan sholat sambil mabuk, dan kemudian haram. Itu tidak dihapus, tapi saling mengisi, saling melengkapi. Karena saling melengkapi, maka itu bukan tataran nasah. Nah karena perbedaan itu, maka ada yang memasukkan ini masuk dalam nasah, ada yang mengatakan tidak. Dengan begitu jumlah ayat-ayat yang dinasah itu seberapa banyak, itu angkanya berbeda-beda. Tapi dari segi konten, isi, pelajaran, itu tidak jadi masalah. Nah, saya memberikan contoh ini tidak banyak, karena bukan, saya kira tempatnya itu kalau ingin memperdalam, itu bisa kuliah atau belajar khusus mengenai fikih atau mengenai tafsir. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, ada beberapa ketentuan hukum yang diberlakukan sampai dengan saat tertentu, kemudian diganti dengan ketentuan yang lain. Ketentuan hukum yang menggantikan ad itu ada kalanya lebih baik atau sama baiknya dengan yang diganti. Misalnya, masa iddah untuk wanita cerai mati diubah dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari.
Contoh lagi, wasiat tentang pembagian harta peninggalan itu diganti dengan hukum waris. Contoh lagi, pengelolaan harta anak yatim diubah untuk mempermudah pelaksanaannya yang semula ketat menjadi longgar. Terus ada juga perubahan hukum yang ditentukan melalui Rasulullah, yaitu hadis dinasah dengan hadis lagi. Kalau Quran dinasah dengan Quran, hadis dinasah dengan hadis. Hukum nikah mut'ah berlaku hanya sebentar. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 3 hari, kemudian diubah selama-lamanya. Ada sebenarnya yang lebih pendek lagi hukum itu berlakunya. Sampai tidak ada yang melaksanakan hukum itu kecuali 1 orang. Yaitu adanya di surat Hasyr. Ya. Ada satu contoh hukum yang berlaku hanya sebentar, sehingga tidak ada yang melaksanakan itu kecuali 1 orang. Yaitu ketentuan bahwa kalau seseorang mau membicarakan tentang Rasulullah SAW, maka sebelum membicarakan itu bersedekah dulu, supaya hati-hati. Karena waktu itu banyak orang membicarakan tentang Rasulullah. Nah, ketika membicarakan Rasulullah itu kan ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka oleh Allah dibatasi dengan cara, kalau kamu mau membicarakan Rasulullah, sedekah dulu, ya. Sehingga orang yang mau membicarakan Rasulullah itu makin sedikit. Dan karena sedekah itu karena Allah, maka kalau membicarakan Rasulullah harus yang baik-baik. Belum sampai dilaksanakan kecuali 1 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib melakukan itu. Kemudian sudah turun pergantiannya. Itu 2 ayat itu berturut-turut, sehingga orang lebih mudah memahami. Cuma tidak seperti mengenai jumlah pasukan tadi. Kalau jumlah pasukan ada al-an, sekarang. Nah, kalau ini tidak ada. Ya. Jadi ada baiknya kita mempelajari tentang pergantian hukum baik di dalam Al-Quran maupun di hadis. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam melaksanakan pengabdian kita kepada Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Amin.